Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan Serdos tahap kedua, yaitu mengenai penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Isa Anggraini, saya dari Bandung. Saya merupakan dosen di Universitas Balai Bandung, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Berikut ini merupakan background pendidikan saya dari S1 sampai S2. Oke, berikut merupakan latar belakang pendidikan saya. Saya kuliah S1 di Universitas Balai Bandung, di Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi. Saya alumni Universitas Balai Bandung atau Uniba, dan alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi dosen di sana. Selanjutnya setelah lulus S1, saya mengambil pendidikan profesi akuntansi atau PPAK di Universitas Islam Bandung atau Unisba. Saya angkatan ke-8, saya lulus tahun 2014. Setelah lulus PPAK, IAI memberikan gelar kepada saya, CA, gelar CA, itu pada tahun 2015. Jadi sertifikatnya saya dapat pada tahun 2015. Selanjutnya, saya melanjutkan kuliah S2 karena waktu itu saya ingin menjadi dosen, maka saya diwajibkan untuk kuliah S2. Maka saya melanjutkan kuliah S2 saya di Universitas Widyatama. Saya mengambil magister akuntansi karena peraturannya gitu ya, peraturan terbaru itu saya kalau menjadi dosen itu harus linear. Jadi S1 saya akuntansi, maka S2 saya juga harus akuntansi. Ini alhamdulillah saya lulus pada tahun 2017. Organik profesi yang saya ikuti adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Saya merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia dengan nomor register 11 RNA 1603. Dari mulai kuliah S1 saya sudah menjadi anggota, dari mulai anggota Madya dan sekarang sudah menjadi anggota utama. Di IAI ini saya mempunyai kewajiban sebanyak 120 SKP selama 3 tahun. Jadi setahun minimal saya harus setor 30 SKP. Kenapa? Karena kami dituntut untuk menjadi akuntan profesional, ya, yang perkembangannya itu sangat cepat gitu, sangat dinamis. Seperti sekarang akuntan 4.0 gitu ya, itu sudah berkembang sangat pesat gitu ya. Digital marketing, fintech dan lain sebagainya. Jadi kami selalu dituntut untuk mengupdate terus ke pengetahuan kami. Selain IAI, yang terbaru itu saya menjadi anggota dari Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia atau ADAI. Ini baru dibentuk tahun ini, jadi masih baru. Ini dikomandoi oleh dosen-dosen dari alumni S3 dari Unpad. Ya, ini masih baru. Selanjutnya adalah mata kuliah yang diampu pada tahun akademik 2020-2021. Yang pertama itu ada pengantar bisnis, yang kedua perpajakan 1 atau hukum pajak, yang ketiga komunikasi bisnis,
Yang keempat, akuntansi syariah, dan terakhir adalah manajemen strategik. Jadi pada semester ganjil, saya mengajar 3 mata kuliah, yaitu pengantar bisnis, perbajakan 1 atau hukum bisnis, dan komunikasi bisnis. Selanjutnya pada semester genap, saya mengajar 2 mata kuliah, yaitu akuntansi syariah dan manajemen strategik. Untuk lebih jelasnya, saya akan deskripsikan masing-masing mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang saya ampu yang pertama adalah pengantar bisnis, itu di semester ganjil semester 1. Mahasiswa yang saya ajar waktu itu berjumlah 65 orang. Saya memakai buku dari Ismail Solihin, penerbitnya Erlangga. Di sana, di dalam buku itu sangat lengkap kalau menurut saya. Ada mulai dari pengertian bisnis, ruang lingkupnya, macam-macam sistem ekonomi, lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia itu seperti apa, para pemangku kepentingannya, fungsi-fungsi manajemennya juga dijelaskan, manajemen keuangan dan akuntansinya juga ada, sistem informasinya juga ada, sampai ke lembaga keuangan dan non keuangan. Itu lengkap sekali di sana. Ya. Buku yang kedua yang saya pakai itu dari Profesor Dr. Bukhari Alma. Itu penerbitnya Alpha Beta. Nah, di sini juga sama, ada pengertiannya, ada hakikat dari ilmu ekonomi itu seperti apa, ciri-ciri bisnis modern itu ya, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, ada koperasi, di sini ada koperasi, administrasi kantor, tenaga kerja, manajemen tenaga kerja. Mata kuliah yang kedua yaitu perpajakan 1 atau hukum pajak. Mata kuliah yang ketiga yaitu komunikasi bisnis. Ini masih di semester ganjil, semester 5. Buku yang saya pakai dari Sutrisna Dewi, penerbit Andi. Di sini saya memberikan materi mengenai dari dasar-dasar komunikasi bisnis, ya, saluran komunikasi formal, informal, komunikasi lintas budaya, ya, teknologi informasi, proses penulisan dalam pesan bisnis, pengorganisasiannya, revisi pesan bisnis, terus korespondensi dalam bisnis, terus komunikasi ketenaga kerjaan, bagaimana membuat laporan, proposal, rilis berita, komunikasi dalam kelompok, dan presentasi. Mata kuliah selanjutnya yaitu akuntansi syariah. Ini di semester genap, semester 4. Buku yang saya pakai itu akuntansi syariah di Indonesia dari Siti Nurhayati dan Wasilah, penerbit Salemba 4. Isi mata kuliah ini saya mengajarkan mengenai pengertian dari akuntansi syariah, selanjutnya rewind lagi mengenai Islam dan hukum Islamnya,
sumber-sumber hukum Islamnya, karena yang membedakan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah sumber hukumnya gitu ya. Selanjutnya sistem keuangan syariah, sejarahnya, selanjutnya akad-akadnya mulai dari akad investasi, akad jual beli, akad sewa dan lainnya. Ya, akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan akad-akad lainnya. Saya juga bahas mengenai zakat dan mata kuliah terakhir yang saya ampu adalah manajemen strategik. Itu di semester genap, semester 4 sama dengan akuntansi syariah, itu juga semester 4. Jumlah mahasiswanya saat itu 57 orang. Buku yang saya pakai itu dari John Fish dan Richard A. Robinson, penerbit dari Salemba 4. Isi buku ini mengenai formulasi strategi, misi perusahaan, tanggung jawab sosial, etika, ya, lingkungan eksternal, global, analisis internal, tujuan dan strategi jangka panjang, strategi bisnis, strategi multibisnis, implementasi sampai ke pengendalian strategisnya. Itu dibahas di sini. Oke, teknik pembelajaran yang saya gunakan pada semester kemarin, tahun akademik kemarin, itu karena kita selesai pandemik gitu ya, jadi menggunakan blended learning, itu kombinasi antara face to face gitu ya, tatap muka dan online. Jadi ada daring, ada luring. Media yang saya gunakan itu ada 3, ada Zoom meeting, YouTube, dan WA bisnis. Kebetulan saya juga bisnis, jadi menggunakan WA bisnis. Jadi 3 media itu. Jadi untuk lebih maksimal gitu ya penyampaian materi, saya gunakan misalnya Zoom meeting gitu ya. Jadi di sana lebih saya masih bisa melihat wajah mahasiswa saya. Untuk tugas biasanya presentasi saya gunakan YouTube. Untuk diskusi saya gunakan WhatsApp. Oke, selanjutnya penilaian. Sesuai dengan sistem SIAKAD, ada 5 poin yang saya pakai, yaitu kehadiran itu 10%. Selain di sistem, saya juga ada manual, jadi tiap hari saya mencatat setiap mata kuliah, tiap sesi gitu ya. Selanjutnya praktikum atau keaktifan itu 20% saya ambil dari presentasi misalnya. Karena presentasi itu saya bisa melihat ini anak aktif atau tidak, paham atau tidak, bisa memahami materi atau tidak gitu ya, bisa berdiskusi atau tidak. Terus selanjutnya tugas kuliah atau kuis itu 20%, ini individu biasanya. Selanjutnya UTS itu 20%, terakhir itu UAS, ujian akhir semester. Ini yang paling besar. Itu 30%. Ya, saya punya list harian gitu ya, catatan harian. Alhamdulillah akhirnya selesai juga video pertama saya mengenai penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Terima kasih untuk asesor yang telah menyaksikan video saya. Semoga memberikan nilai yang terbaik. Dan untuk semuanya, tolong doakan saya, semoga saya lulus di Serdos tahun 2021 ini. Jangan lupa subscribe channel saya, Isaan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.